A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal katimi lima sabaqa man nashiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin, saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, pada hari ini Minggu, hari Ahad, bertepatan 19 Syawal 1445 Hijriah, dan 28 April tahun 2024. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengemukakan mengenai takwil mimpi, yang tentunya takwil mimpi adalah tentang perkara yang sudah dari zaman sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Yusuf alaihi salam, hingga zaman akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya sudah sempurna, maka perkara-perkara yang Islam adalah agama yang sangat luas, mulai dari bangun tidur, beraktivitas, hingga bernafas pun ada adab etika, ada petunjuknya, ada pedomannya yang sungguh sangat jelas, hingga dikatakan bahwa pada 14 abad yang lampau Islam sudah sempurna risalahnya, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mutlak, ketetapan dari Allah adalah Rasul, Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi sifat saya adalah sangat penting bagi hidup saya selama hidup, dari usia saya sebelum lahir hingga detik ini, ada keterangannya, yakni namanya hari-hari lahir. Hari-hari sebelum lahir ada 40 tahun.
Yang menulisnya adalah Allah yang memerintahkan kepada malaikatnya. Menulisnya adalah sifatnya gaib. Yang zahir adalah di perut ibunda, di perut ibu, zahir bayinya ada di dalam perut, tetapi di situ juga ada sifat batin, hingga kadar dari seseorang itu sudah ada tulisannya, disebut standar, mungkin ini standar kehidupan fulan sebelum dikasih nama oleh kedua orang tuanya. Artinya masih di dalam kandungan selama 9 bulan. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Bukan saja saya sebagai orang yang sudah 8 tahun yang lalu mencoba menjelaskan, merubah. Yang dirubahnya adalah tentu diri saya sendiri, bukan merubah Anda, bukan merubah orang tua saya. Itu sudah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saya adalah orang yang hidup sama dengan saudara-saudari sekalian semua. Hidupnya di akhir zaman, sebagai penduduk akhir zaman yang Jibril sifatnya adalah hingga nanti sampai kiamat. Namanya bekerja, ya, bekerja. Jadi Jibril alaihissalam tidak pensiun. Jibril alaihissalam tetap mendapatkan perintah dari Allah hingga hari kiamat. Karena setelah zaman ini ada zaman akhir lainnya, begitu ya. Saya ingin singkat, tidak ingin panjang lebar, bahwa dari hari-hari kemarin saya sudah menulis tentang takwil mimpi yang saya kebetulan telah bercerita kepada Ananda, anakku Raihan, ya, yang kemarin setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, oleh Allah diizinkan saya bercerita tentang mimpi. Namun sebelumnya saya sudah menulis di sosial media yang sudah terkenal tentang mimpi, yang ini adalah sangat penting bagi kehidupan saya hingga ajal, begitu ya. Jadi mimpinya pertama sudah diceritakan, sudah ditakwilkan bahwa saya di dalam tidur saya, mimpi saya melihat, memandang 2 orang perempuan yang dua-duanya saya tahu, saya kenal, yaitu istri saya, ibunya anak-anak, dalam keadaan berjilbab atau tidak saya agak ragu. Mohon maaf, saya jujur kadang-kadang lupa. Tapi yang satu berjilbab, dia duduk dalam keadaan duduknya menghadapnya ke kiri.
Di belakangnya ada istri saya yang saya adalah kedudukannya sudah tidak lagi menjadi seorang suami, ya, karena di kenyataannya saya sudah ditalak oleh perempuan, digugat talak oleh perempuan. Tahunnya adalah 2016 ketika itu. Jadi 7 tahun lamanya. 7 tahun kurang saya dalam keadaan nyamun sahur bahasa Sunda nama digangayong gitunya, karena haram hukumnya seorang perempuan mentalak laki-laki, karena itu tidak ada hukumnya. Makanya sifatnya adalah mimpi adalah sangat penting. Jawaban dari Allah Azza wa Jalla, waktunya itu tidak cepat. Karena yang namanya anak saya itu adalah tiap tahun setelah Idul Fitri. Kan kalau Idul Fitri mah tiap tahun, nggak tiap hari, nggak tiap bulan, tapi tiap tahun. Setelah Idul Fitri 1445 Hijriah, beberapa hari yang kemarin, hari Senin, saya diizinkan oleh Allah untuk bercerita kepada Ananda Raihan. Begitu ya. Jadi mimpi itu sudah saya takwilkan dengan apa? Dengan Al-Quran dan dengan hadis. Makanya sebelumnya saya itu mempunyai sesuatu yang dinamakan dengan yang terngiang-ngiang di dalam pikiran, karena itu menimbulkan sesuatu lagi, Pak. Kalau tidak saya ceritakan lagi di sini di dalam bentuk wujud suara, itu sangat berbahaya bagi saya dan keluarga saya. Sangat berbahaya. Nah, saya akan membacakan suratnya adalah yang singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Shadaqallahul azim. Sementara di dalam Al-Quran surat Yusuf dengan nomor 12, nomor suratnya adalah 12, ayatnya 36. Jadi dua ayat ini satu surat, yaitu Quran surat Yusuf. Ada nomor ayatnya 36 dan 41. Yang mana suratnya, yaitu suratnya yang mana gitu ya. Jadi apabila saya sebutkan nomor suratnya adalah nomor surat 12, nama suratnya adalah surat Yusuf.
Nomor ayatnya yang mana? Nomor ayatnya yang 36 dan 41. Lalu orang-orang yang mendengarkan ini mungkin bertanya, kemana Pak saya harus carinya itu surat? Ke kantor pos aja, kan nggak nyambung ya. Jadi saya percaya kepada saudara-saudari sekalian bahwa Anda mempunyai mushafnya gitu ya. Apabila tidak ada di mushafnya karena mungkin lupa di mana naruhnya, atau mushafnya hanya teks Arabnya saja. Sebetulnya kalau Al-Quran itu bukan teks ya, tetapi kitab suci. Kalau teks itu nanti disifatinya non agama. Kalau teks itu non agama disifatinya. Selain agama, non agama namanya teks. Karena teks dia bisa didigitalkan ya. Tentang apa Quran surat Yusuf itu? Tentang apa? Kan khusus di situ ada ayatnya yang saya sudah disematkannya di mana, disimpannya di mana tuh Pak Bu ya? Di mana lagi selain kok jadi iklan gitu ya, kok jadi merek ya? Kan merek itu juga dari Nabi ya. Namailah sesuatu itu dengan nama ya. Di Facebook ada nama saya gitu. Sudah sejak tahun berapa Bapak? Ya sejak tahun 2009. Sekarang tahun berapa Bapak? Tahun 2024. Jadi sifat spontannya masih kayaknya ya. Ada memang begitu Pak. Karena orang itu kadang-kadang ada ingat, ada lupa, ada ingat, ada lupa gitu ya. Jadi di saat ingat saya langsung ingat gitu ya. Langsung ingat, oh iya saya harus berbicara, direkam mono podcast. Nah sekarang mengenai ayat surat 36 dan 41 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf di penjara ya. Tempatnya di penjara. Dakwahnya di mana Om? Di penjara. Masa di penjara? Ya di penjara demi Allah dan kemudian demi Rasul. Di penjara Nabi Yusuf, dakwahnya di penjara. Ada 2 orang laki-laki bertanya kepada Nabi Yusuf. Oh begitu. Jadi kedua orang itu, pemuda itu, mimpinya ada 2 yang berlainan begitu ya. Yang satu mimpinya mimpi memeras anggur, yang laki-laki yang satunya bermimpi membawa roti di atas kepalanya, sebagian dimakan burung. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam mentakbilkannya. Jadi yang satu, kata Nabi Yusuf, dia akan bekerja, atau dia akan menuangkan, atau dia akan menjadi seseorang ya, pelayan
untuk tuannya menuangkan hammer. Kalau di zaman sekarang apa bartender ya? Bartender ya, jadi bartender. Ini mah apabila dilihatnya di orang zaman sekarang serupa ya, bartender. Jadi bartender itu orang yang profesi, kayak DJ juga kan profesi, banyak macam ragamnya. Ini bartender. Bartender ini meracik minuman, dikreasikan minuman, di mix, kayaknya di mix ya, di mix itu namanya mixologis, kreasi mixologis yang gitu ya. Jadi minuman A sama minuman B, C, D dicampur begitu ya. Kayak martini, whisky dicampur dengan diaduk-aduk, lalu dicampur dengan ya semacam begitulah ya. Jadi saya nggak kurang begitu itu ya, kurang begitu paham, karena yang paham adalah orang-orang yang ada sekolahnya juga ya, sekolahnya ya, dan seterusnya begitu ya. Nah sekarang ada lagi Nabi Yusuf telah mentakwilkan yang satunya lagi. Lalu kata Nabi Yusuf bahwa ia akan disalib ya. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Itu terjawab. Berarti yang tidak selamat adalah yang itu ya. Oke. Jadi apa hubungannya dengan takwil yang saya takwilkan mimpi sendiri? Ada hadisnya, jadi Al-Quran dan ada hadis begitu. Harus ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini wajib hukumnya? Kalau tidak diceritakan nanti bagaimana? Tidak ditakwilkan, tidak akan terjadi. Ini tentang agama Islam. Nah kalau hadisnya adalah hadis sahih Muslim, nomornya 1052 ya, 1052 Sahih Muslim. Jadi nomor 1052 itu ada di buku yang berjilid-jilid. Jadi 1052 dipasang togel. Hukumnya apa? Jika togel gitu. Oke. Jadi hadis ini mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anha, katanya, tatkala dua orang wanita masing-masing dengan wanita, maaf jadi salah saya ya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dua orang wanita masing-masing dengan anaknya, tiba-tiba datang serigala menerkam anak salah seorang wanita itu. Kata seorang kepada kawannya, anakmu yang diterkamnya. Kata yang seorang lagi, bukan anakmu yang diterkamnya. Maka pergilah keduanya kepada Nabi Daud menyampaikan sengketa itu. Aduh, Gusti ini ribut ya. Motor dewas. Jadi motor memang volumenya nggak bisa dipelankan. Oleh Nabi Daud dimenangkannya wanita yang lebih tua. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, lalu menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka Nabi Sulaiman berkata, bawalah kepada saya pisau, dan saya belah saja anak ini. Maka berkatalah wanita yang lebih muda, jangan tuan, anak itu dia yang empunya. Maka oleh Nabi Sulaiman dimenangkannya wanita yang lebih muda itu. Hadis riwayat Sahih Muslim. Jadi hadis ini sudah saya postkan pada tanggal 1 April ya kalau nggak salah. Sebelumnya juga sudah saya postkan, tetapi saya dulu belum diberi petunjuk oleh Allah. Begitu ya, karena saat ini adalah saat maghrib. Saya break dulu ya.